Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hai sahabat-sahabat di PMII, masih terus semangat berproses di PMII? Tentunya harus tetap semangat dong. Sebagai kader PMII, tentunya harus mengetahui seputar organisasi PMII, baik itu bagaimana sejarah berdirinya, dinamika yang terjadi di dalamnya, dan bagaimana perkembangan organisasi PMII hingga saat ini. Banyak sekali dinamika perkembangan organisasi PMII yang menarik untuk dibahas. Salah satunya terkait terbentuknya Kopri dalam organisasi PMII. Penasaran? Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Gerakan Perempuan Indonesia mencatat tanggal 22 Desember adalah sebuah titik awal, sebuah gerakan perempuan secara nasional. Gagasan itu dicerna kaum perempuan yang aktif dalam gerakan kebangkitan nasional tahun 1908. Gejolak rasa nasionalisme dibulatkan dalam bentuk Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian ditindaklanjuti oleh Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia. Pada waktu itu, resolusi penting yang dideklarasikan adalah tuntutan terhadap upaya peningkatan kondisi perempuan. Gerakan Wanita Indonesia atau Girwani adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Adapun Gerakan Perempuan Indonesia yang berbasis mahasiswa salah satunya yaitu Kopri atau Korps PMII Putri. Sejarah organisasi yang bernama Korps PMII Putri yang disingkat Kopri mengalami proses yang panjang dan dinamis. Kopri berdiri pada Kongres 3 PMII pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari tahun 1967 di Malang, Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputrian dan lahir bersamaan dengan Mukernas 2 PMII di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 September tahun 1967. Dengan Ketua Kopri Ismi Maryama BA dan Sekretaris Maryama BA, semula Kopri Pusat berkedudukan di Jakarta. Kemudian berdasarkan keputusan Mubes 1 PMII di Garut, Jawa Barat pada tanggal 20 sampai dengan 27 Januari tahun 1969 dipindahkan ke Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, Musyawarah Nasional atau Munas Kopri yang pertama dilaksanakan di Makassar, Ujung Pandang pada tanggal 25 sampai dengan 30 April tahun 1970 bersamaan dengan pelaksanaan Kongres 4 PMII. Kemudian pada periode tahun 1973 sampai dengan 1988 Kopri bubar. Hal ini disebabkan karena selama periode tahun 1970 sampai dengan 1973 PB Kopri tidak pernah mengadakan kegiatan dan dinilai gagal. Klimaksnya, mereka tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ pada Kongres 5 PMII di Ciloto, Jawa Barat tahun 1973 dengan Ketua Kopri saat itu Adiba Hamid. Pada Kongres 5 ini tidak ada satu orang pun pengurus PB Kopri yang hadir, sehingga Kongres mengeluarkan pernyataan Ciloto yang isinya meminta pengurus Kopri mengadakan mubes khusus Kopri dengan limit waktu 6 bulan. Kopri dibentuk kembali pada Kongres 9 PMII di Surabaya tahun 1988 dengan ketuanya adalah Khofifa, Sekretaris Ulha Soraya. Pada Kongres 12 PMII di Medan, Sumatera Utara tahun 2000, Kopri bubar kembali dengan Ketua Kopri saat itu Luluk Nurhamida, Sekretaris Wahidah Suaib. Kopri dibubarkan berdasarkan hasil voting yang berbeda hanya satu suara. Merasa pengalaman pahit itu terasa bahwa kader-kader perempuan PMII pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu. Maka oleh sebab itu kader-kader perempuan PMII menganggap perlu dibentuknya wadah kembali. Kongres 13 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 16 sampai dengan 21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah. Maka terbentuklah Pokja Perempuan dan kemudian lahirlah kembali Kopri di Jakarta pada tanggal 29 September tahun 2003 dengan Ketua Kopri Winarti dan Sekretaris Nina Hunaina pada periode kepengurusan A. Malik Haramin periode 2003 sampai dengan 2005. Karena semakin tajam semangat kader perempuan PMII,
maka pada Kongres di Bogor tanggal 26 sampai dengan 31 Mei tahun 2005 terjadi perbedaan kebutuhan, maka terjadi voting atas status Kopri. Dengan suara terbanyak menyatakan Kopri adalah otonom, sekaligus memilih ketua umum PB Kopri secara langsung, sehingga terpilih dalam Kongres adalah Sahabati Aimaryati Soleha. Selanjutnya adalah ketua umum Kopri dari masa ke masa periode tahun 1967 sampai sekarang. Yang pertama ada Sahabati Ismi Maryam BA periode 1967 sampai dengan 1970. Lalu yang kedua ada Sahabati Zaljila Rahman BA periode tahun 1971. Lalu yang ketiga ada Sahabati Siti Fatimah BSC periode 1972. Lalu yang keempat ada Adiba Hamid periode 1973. Lalu yang kelima ada Wus'a Suralaga periode 1973 sampai dengan 1977. Lalu yang keenam ada Khairunisa Yafiz Maham periode tahun 1977. Lalu yang ketujuh ada Sahabati Fadila Suralaga periode 1977 sampai dengan 1981. Lalu yang kedelapan ada Sahabati Ida Farida periode tahun 1981. Selanjutnya ketua PB Kopri yang ke-9 ada Sahabati Lilis Nurul Husna periode 1981 sampai dengan 1984. Lalu yang ke-10 ada Sahabati Iis Khalifah periode 1985 sampai dengan 1988. Lalu yang ke-11 ada Sahabati Iriani Suaida periode tahun 1988. Lalu yang ke-12 ada DRA Khofifa Indar Parawansa periode tahun 1988 sampai dengan 1991. Lalu yang ke-13 ada DRA Ulha Soraya periode tahun 1991. Lalu yang ke-14 ada Jauharo Haddad periode 1991 sampai dengan 1994. Lalu yang ke-15 ada Sahabati Diana Mutia periode 1994 sampai dengan 1997. Lalu yang ke-16 ada Sahabati Lulu Nurhamida periode tahun 1997 sampai dengan 2000. Selanjutnya untuk ketua umum Kopri yang ke-17 ada Sahabati Umi Wahyuni periode tahun 2000 sampai dengan 2003. Lalu yang ke-18 ada Efri Nasution periode 2003. Lalu yang ke-19 ada Winarti periode tahun 2003 sampai dengan 2005. Selanjutnya yang ke-20 ada Sahabati Aimaryati Salihah periode tahun 2005 sampai dengan 2007. Lalu yang ke-21 ada Sahabati EM Marhama periode tahun 2008 sampai dengan 2010. Lalu yang ke-22 ada Sahabati Irma Mutaharo periode tahun 2010 hingga 2013. Lalu yang ke-23 ada Sahabati Airahmayanti periode tahun 2014 sampai dengan 2016. Lalu yang terakhir yang ke-24 ada Sahabati Septi Rahmawati periode tahun 2017 hingga sekarang ya. Nah, bagaimana sahabat-sahabati PMII? Itu tadi adalah video seputar lahir dan berkembangnya Kopri dalam organisasi PMII. Semoga dapat menambah pengetahuan sejarah kita tentang PMII. Jangan lupa sebagai kader yang baik untuk selalu mendoakan para pendiri, ketua umum PB PMII dari masa ke masa dan ketua umum Kopri dari masa ke masa. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar lahir dan berkembangnya Kopri dalam organisasi PMII ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabati PMII lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.